Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kos Andreas Kurniawan dengan NIM G0024105. Saya dari kelompok A9. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang praktikum anatomi. Dari praktikum yang pertama sudah disediakan skenario, yaitu Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu ia mengaku menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, tak bisa membuka mulutnya. Soal yang pertama adalah jelaskan tentang anatomi mandibula beserta fungsinya secara lengkap. Yang B, jelaskan penyusun muskulis masticatoris beserta fungsinya dan juga inervasinya. Jadi yang pertama, anatomi mandibula dan juga fungsinya. Mandibula atau tulang rahang bawah adalah satu-satunya tulang wajah yang dapat bergerak. Tulang ini berperan sangatlah penting dalam aktivitas sehari-hari seperti mengunyah, berbicara, dan juga menelan. Secara anatomi, mandibula terdiri dari beberapa bagian utama. Bagian utama dari mandibula tersebut yaitu adalah yang pertama corpus mandibulae, yang kedua adalah ramus mandibula, yang ketiga adalah processus condylaris, yang keempat adalah processus coronoideus, yang kelima adalah foramen mandibula. Jadi dari yang pertama, corpus mandibula. Corpus mandibula yaitu adalah bagian horizontal yang menampung gigi bawah. Jadi bagian corpus mandibula itu dari bagian sini, yang di sini. Dari bagian sini, tulang ujung sini itu ke arah depan, itu ke lurus ke depan sini. Jadi dia ini menampung bagian gigi bawah. Selanjutnya adalah processus condylaris. Processus condylaris adalah membentuk sendi temporomandibular atau disingkat TMJ dengan tulang temporal. TMJ memungkinkan gerakan rahang seperti membuka dan juga menutup. Proses condylaris itu ada di bagian yang belakang sini, ujung belakang tulang di sini, ujung belakang yang dia batas terakhirnya di bagian sini. Selanjutnya ada ramus mandibula. Ramus mandibula adalah bagian vertikal mandibula yang menempel pada tulang tengkorak. Jadi di bagian sini yang berdiri, yang vertikal kan, vertikal, terus yang sini nanti turun horizontal begini. Yang vertikal itu adalah ramus. Selanjutnya adalah processus coronoideus. Proses coronoideus berfungsi sebagai tempat melekatnya otot temporalis yang berperan dalam mengangkat rahang. Proses coronoideus kan tadi ada yang di belakang itu namanya ramus mandibula. Bukan ramus. Processus condylaris. Nah, selanjutnya ada processus coronoideus. Itu kan tadi ada satu di belakang. Nah, di depan sini ada satu lagi yang di sini untuk menempelkan otot. Atau di sebelah sini sebagai tempat melekatnya otot temporalis yang berperan dalam mengangkat rahang. Selanjutnya ada foramen. Yang pertama dari foramen ini adalah foramen mandibula. Jadi foramen mandibula ini adalah lubang di bagian dalam ramus yang dilalui oleh saraf alveolar inferior yang berperan dalam memberikan sensasi pada gigi bawah. Jadi di bagian-bagian mandibula kita ini terdapat seperti bolongan-bolongan atau lubang-lubang kecil yang itu berperan sebagai memberikan sensasi pada gigi bawah ataupun dilalui oleh saraf seperti saraf alveolar ataupun inferior. Selanjutnya kita next slide selanjutnya adalah ini bagian-bagiannya kurang lebih seperti yang tadi. Di bagian sini di perbatasannya itu ada ramus, terus ada processus, ada corpus, lalu ada proses condylaris, processus coronoideus, foramen mandibula,
Selanjutnya dan ini semua nyambung ke yang bagian atas itu nyambung ke bagian tulang tengkorak. Nah, fungsi dari mandibula yang pertama adalah mengunyah. Mandibula bertanggung jawab untuk menggerakkan rahang saat mengunyah makanan karena memang dia posisi di bawah dan itu satu-satu tulang atau bagian dari kepala yang bisa bergerak, yaitu degu, yaitu mandibula dengan otot pengunyah. Yang kedua, berbicara. Menggerakkan mandibula penting dalam menghasilkan suara dan artikulasi selama berbicara. Menelan. Mandibula membantu dalam proses menelan dengan menggerakkan makanan dari mulut ke tenggorokan. Nah, selanjutnya perlindungan. Mandibula melindungi struktur dari sekitar leher dan juga rongga mulut. Karena ini cukup menutupi untuk bagian leher, maka bisa dibilang untuk memberikan perlindungan. Selanjutnya adalah penyusun musculus masticotoris, fungsi dan juga inervasinya. Musculus masticotoris adalah kelompok otot yang bertanggung jawab untuk pergerakan rahang bawah, khususnya dalam aktivitas mengunyah. Kelompok otot ini terinervasi oleh cabang mandibularis dari saraf trigeminal atau saraf cranial 5. Musculus masseter yang pertama adalah musculus masseter. Fungsinya otot ini mengangkat rahang bawah sehingga berperan penting dalam gerakan mulut ke mulut. Ini ketika kita seperti menggigit atau menggerakkan rahang ke arah atas, nanti di bagian sini akan otot yang mengeras. Nah, itu adalah musculus masseter. Inervasinya adalah cabang dari nervus massetericus V3. Selanjutnya adalah musculus temporalis. Temporalis itu musculnya terletak di bagian sini. Fungsinya mengangkat dan juga menarik mundur rahang bawah. Otot ini juga penting dalam penggilingan makanan. Karena ketika kita mengeratkan gigi atau kita mengangkat gigi, menguatkan bagian rahang, itu bagian otot musculus temporalis akan mengeras. Inervasinya cabang-cabang anterior dan posterior di saraf temporalis pada temporalis profunda. Selanjutnya musculus pterygoideus lateralis. Fungsinya membantu membuka mulut, depresi mandibula, dan menstabilkan TMJ selama gerakan lateral rahang, menggeser rahang ke samping. Itu ketika kita mengerat gigi juga atau kita menggeser rahang ke samping gitu, nanti ototnya akan mengencang. Itu otot yang ada di lateral. Selanjutnya inervasinya cabang dari nervus pterygoideus cabang dari nervus pterygoideus lateralis. Selanjutnya adalah musculus pterygoideus yang medialis, itu adalah bagian yang lebih dalam. Fungsinya mengangkat rahang ke bawah, dan bekerja bersama dengan otot masseter untuk menutup mulut. Inervasinya cabang dari nervus pterygoideus yang medialis. Hubungannya dengan kasus adalah berdasarkan deskripsi dalam kasus ini, kemungkinan Daniel mengalami lockjaw atau rahang kaku, yaitu seperti rahangnya terkunci atau sakit ketika dibuka di bagian belakang, yang disebabkan oleh infeksi Clostridium tetani, bakteri penyebab tetanus. Gejala yang ditujukan seperti sulit menggerakkan rahang dan rasa kaku adalah tanda klasik tetanus. Selanjutnya kita ke laporan praktikum yang kedua dengan skenario seseorang merasa lemas pada tangannya, tepatnya di digiti 1 sampai digiti 3. Tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. Ya, soal yang pertama adalah jelaskan inervasi pada musculus regio antebrachii dan manus. Yang kedua adalah jelaskan anatomi pada musculus regio antebrachii beserta kinesiologinya. Yang pertama adalah inervasi pada musculus di regio antebrachii dan manus. Inervasi otot di regio antebrachii, lengan bawah, dan manus tangan berasal dari cabang-cabang plexus brachii, terutama saraf nervus medianus, nervus ulnaris, dan juga nervus radialis. Kita lanjut. Nervus medianus, inervasi sebagian besar otot flexor di regio anterior antebrachii, flexor digitorum superficialis, flexor digitorum profundus, flexor carpi radialis, dan juga palmaris longus, memberikan inervasi sensorik pada kulit bagian lateral palma tangan serta jari-jari 1, 2, dan juga 3, dan juga setengah jari 4. Pada tangan, nervus medianus menginervasi
tenar muscle otot ibu jari seperti abductor pollicis brevis, opponens pollicis, dan juga flexor pollicis brevis. Selanjutnya adalah nervus ulnaris. Nervus yang medianus itu adalah nervus yang kalau dibandingkan dengan ulnaris itu adalah yang lebih dekat ke arah ibu jari. Sedangkan kalau yang nervus yang ulnaris itu yang lebih ke arah jari kelingking, jadi lebih bawah. Mengenai beberapa otot flexor di antebrakei, bagian medial seperti flexor carpi ulnaris dan sebagian dari flexor digitorium profundus, inervasi sensorik diberikan pada bagian medial tangan, jari 4, bagian medial dari jari 5. Selanjutnya adalah inervasi motorik pada tangan, mencakup sebagian besar otot-otot intrinsik tangan termasuk lumbricalis, interossei, dan juga adductor pollicis. Selanjutnya adalah nervus radialis, inervasi otot-otot ekstensor di regio posterior antebrakei seperti extensor carpi radialis longus, extensor carpi ulnaris, extensor digitorium, menginervasi ekstensor jari-jari dan memberikan gerakan ekstensi pergelangan tangan serta jari. Inervasi sensorik pada kulit punggung tangan bagian lateral, area jari 1 dan 2 bagian dorsal. Itu jadi nervusnya itu seperti menyilang gitu. Kalau dari jempol ibu jari itu menyilang ke bagian belakang. Nah, seperti itu. Selanjutnya, jika seorang tidak dapat menggenggam dan mengalami kelemahan pada jari 1-3, kemungkinan besar ada masalah pada nervus medianus yang bertanggung jawab untuk menginervasi otot flexor di jari-jari tersebut. Nah, jadi yang selanjutnya adalah anatomi musculus regio antebrakei dan kinesiologinya. Regio antebrakei memiliki 2 kompartemen utama, yaitu kompartemen anterior flexor dan juga kompartemen posterior atau extensor. Masing-masing dengan fungsi berbeda dalam menggerakkan lengan bawah dan juga tangan. Kompartemen anterior atau flexor otot ini di bagian ini bertanggung jawab untuk fleksi pergelangan tangan, fleksi jari, dan juga pronasi lengan bawah. Sebagian besar otot di sini diinervasi oleh nervus medianus, kecuali beberapa otot yang diinervasi oleh nervus ulnaris. Selanjutnya adalah kompartemen anterior otot flexor carpi radialis berfungsi untuk fleksi dan juga abduksi pergelangan tangan. Ada lagi flexor carpi ulnaris berfungsi untuk fleksi dan juga abduksi pergelangan tangan juga. Selanjutnya adalah flexor digitorium superficialis, adalah fleksi pada sendi interphalangeal proksimal jari-jari 2 sampai jari-jari 5. Flexor digitorium profundus, fleksi pada sendi interphalangeal distal jari-jari 2 sampai 5. Pronator teres berfungsi untuk pronasi lengan bawah, memutar tangan ke bawah, dan juga palmaris longus fleksi pergelangan tangan. Selanjutnya adalah kompartemen anterior otot flexor. Kinesiologinya, otot-otot flexor ini bekerja bersama untuk menutup tangan saat menggenggam benda, fleksi jari, dan menengkuk pergelangan tangan ke arah anterior. Selanjutnya adalah kompartemen posterior otot extensor. Kompartemen kan tadi sudah kita bahas, ada kompartemen anterior flexor, kemudian kompartemen posterior yang otot extensor. Jadi otot ini berfungsi untuk ekstensi pergelangan tangan, ekstensi jari, dan juga supinasi lengan bawah. Semuanya diinervasi oleh nervus radialis. Ada extensor carpi radialis longus, ada extensor carpi ulnaris, ada extensor digitorium, ada extensor pollicis longus dan brevis, dan juga ada supinator. Jadi extensor carpi radialis longus
berfungsi sebagai ekstensi dan juga abduksi. Terus ada yang ekstensor carpi ulnaris berfungsi sebagai ekstensi dan juga abduksi. Ekstensor digitorium, ekstensor pada sendi metakarpoparangeal dan interpalangeal jari-jari 2 dan 4. Ekstensor pollicis longus dan brevis berfungsi untuk ekstensi ibu jari, dan juga supinator berfungsi untuk supinasi lengan bawah. Selanjutnya ini adalah bagian-bagiannya dari ekstensor carpi radialis longus, itu yang berwarna hijau. Ekstensor digitorium itu yang mengarah ke bawah. Lalu ada carpi radialis brevis, itu yang di sebelahnya dari yang digitorium. Lanjutnya adalah flexor carpi ulnaris, itu adalah yang di bagian belakang, dan juga ekstensor carpi ulnaris. Selanjutnya itu juga yang terakhir tadi ada supinator. Nah, jadi kinesiologinya otot-otot ekstensor bekerja dalam menggerakkan membuka tangan, ekstensi jari, dan juga menarik pergelangan tangan ke arah posterior. Otot supinator membantu memutar lengan bawah dari posisi pronasi ke posisi supinasi. Hubungannya dengan kasus adalah pada kasus seorang tidak bisa menggenggam dan juga merasa lemas pada jari-jari 1 dan juga sampai 3. Besar kemungkinan ini melibatkan nervus medianus yang menginervasi otot-otot flexor penting untuk menggerakkan genggaman seperti flexor digitorium superficialis dan juga flexor pollicis longus. Selanjutnya laporan praktikum yang ketiga, itu ada skenario seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi krek dan lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian lututnya membengkak dan juga sulit digerakkan. Ada 3 soal. Yang pertama, jelaskan anatomi penyusun artikulasio genio yang lengkap. Yang kedua, jelaskan ligamentum yang memperkuat artikulasio genio. Yang ketiga adalah jelaskan anatomi os femur. Langsung saja dari yang pertama, anatomi penyusun artikulasio genio, yaitu sendi lutut. Artikulasio genio adalah sendi engsel hingga joint terbesar di tubuh dan memungkinkan gerakan fleksi dan ekstensi serta rotasi kecil pada posisi fleksi. Sendi ini terdiri dari beberapa kompartemen utama. Dari yang pertama adalah tulang penyusun, adalah femur, tulang paha. Bagian bawah femur membentuk kondilus medial dan lateral yang berkaitan dengan tibia. Tibia adalah tulang kering. Bagian atas tibia memiliki kondilus yang sesuai dengan kondilus femur, dan juga patella, yaitu tempurung lutut. Tulang sesamoid dan juga terletak di dalam tendon quadriceps, berfungsi untuk melindungi sendi lutut dan juga meningkatkan efisien otot quadriceps dalam ekstensi lutut. Ini jadi ada femur. Femur itu di bagian ini, yang tulang ini adalah femur. Ini. Selanjutnya adalah tibia. Tibia itu yang di bawah ini. Yang ini adalah tibia. Ini juga tibia. Nah, selanjutnya itu adalah patella. Patella itu adalah yang bagian depan sini. Ini adalah patella. Nah, kita lanjut ke yang selanjutnya. Itu adalah permukaan artikular. Jadi permukaan ini dilengkapi dengan lapisan tulang rawan kartilago hialin untuk mengurangi gesekan antara tulang dan juga menyerap tekanan saat lutut bergerak. Yang pertama ada meniskus dan meniskus medialis dan juga meniskus lateralis. Dua struktur terbentuk C yang terletak di antara femur dan tibia, bertindak sebagai bantalan yang menyerap goncangan dan menstabilkan dari lutut. Jadi bentuknya itu seperti ini. Nah, ini kan seperti C, itu terletak di sela-selanya ini untuk meredam atau menjadi bantalan. Nah, seperti itu. Selanjutnya kapsul sendi dan membran sinovial. Kapsul sendi, lapisan luar yang melindungi sendi.
Membran sinovial adalah memproduksi cairan sinovial yang melumasi sendi, mengurangi gesekan, dan juga menyediakan nutrisi bagi jaringan sendi. Jadi kapsul sinovialnya itu adalah yang bagian luar. Ini adalah kapsul sinovialnya yang bagian luar, dan juga yang membran sinovialnya itu adalah yang berwarna merah, itu adalah membran sinovial. Selanjutnya ligamen utama. Ligamen utama yang menopang sendi lutut termasuk ligamentum kolateral dan juga cruciatum yang akan dijelaskan lebih lanjut di bagian B. Kita lanjut ke bagian B, ligamentum yang memperkuat articulatio genu. Jadi ligamen-ligamen ini berfungsi untuk menjaga stabilitas sendi lutut yang mencegah pergerakan yang berlebihan. Ligamentum crucium ligamen, ligamentum crucium anterior ada LCA atau terletak di tengah-tengah sendi lutut. LCA mencegah pergerakan anterior tiba-tiba pada femur. Cedera pada LCA sering disebabkan oleh gerakan tiba-tiba seperti berputar atau berhenti mendadak saat bermain olahraga. LCA itu adalah yang anterior, itu yang ini. Jadi sebenarnya LCA atau ACL ini sebenarnya sama saja, cuma beda penyingkatannya. Selanjutnya ada ligamentum crucium posterior, ini adalah LCP, berfungsi untuk mencegah pergesekan tiba-tiba belakang yang relatif terhadap femur. Jadi itu adalah bagian yang menahan atau mencegah pergeseran tiba-tiba, yaitu adalah di sini, atau di sini tulisannya PCL, jadi sama saja juga, itu hanya berbeda dari penyingkatannya, itu terletak di bagian tengah-tengah situ. Kita lanjut ke yang berikutnya adalah ligamentum kolateral. Ligamentum kolateral medial atau LCM terletak di sisi dalam lutut, menghubungkan femur dan dengan tiba menstabilkan sendi dari gerakan ke arah lateral. Ligamentum kolateral lateral adalah terletak di sisi luar lutut, menghubungkan femur dengan fibula dan juga membantu menstabilkan sendi dari gerakan ke arah medial. Jadi itu adalah bagian yang sini. Ini adalah MLC atau LCM seperti yang saya jelaskan tadi. Yang bagian yang ke arah atas itu ada seperti putih di samping mengarah ke atas. Itu gunanya untuk menstabilkan dari gerakan ke arah lateral. Selanjutnya adalah ligamentum kolateral yang lateral adalah LCL atau di sini juga LCL, lateral kolateral ligamen. Itu yang bagian di sebelah sini. Jadi hanya perbedaan di kanan kirinya saja, yaitu yang satunya adalah kolateral, yang satunya adalah lateral. Selanjutnya ada yang terakhir adalah ligamentum patella. Jadi ligamentum ini adalah lanjutan dari tendon quadriceps dan juga menghubungkan patella dengan tibia. Ligamentum patella berperan dalam proses ekstensi lutut. Jadi patella tadi ada di yang bagian depan sini, paling ujung depan lutut. Itu adalah patella. Selanjutnya ada ligamentum polyteum obliquum dan arcuatum. Ligamen-ligamen ini memperkuat kapsul sendi di bagian posterior dan juga membantu dalam mencegah hiperekstensi lutut. Anatomi os femur, tulang paha. Os femur adalah tulang panjang dan juga tulang terkuat dalam tubuh manusia, terdiri dari beberapa bagian utama. Kita lanjut, kepala femur, caput femoris. Kepala femur adalah bagian bulat di ujung proksimal yang berartikulasi dengan acetabulum di panggul untuk membentuk sendi panggul, hip joint. Jadi caput femoris itu adalah yang bagian kepala paling atas, ini adalah caput femoris. Itu adalah caput femoris yang paling atas ini.
Nah, kita lanjut. Ini adalah kolom femoris, yang bagian yang menyambungkan kepala femur dengan batang tulang corpus femoris. Leher femur memiliki sudut tertentu untuk memungkinkan mobilitas panggul. Jadi ada kolom femoris. Ini kolom femoris itu terletak di yang yang nomor 3 ini adalah caput femoris. Nah, kita lanjut. Oh maaf, itu adalah kolom femoris. Yang caput femoris yang di kepalanya tadi. Yang selanjutnya yang barusan adalah kolom femoris. Selanjutnya adalah trochanter mayor dan trochanter minor. Kedua trochanter ini adalah tonjolan di bagian proksimal femur. Terdapat melekatnya otot-otot yang membantu pergerakan panggul dan juga lutut. Jadi di sini di nomor 4 dan juga 5 itu sudah itu adalah trochanter, ini trochanter. Nah, jadi yang nomor 4 ini adalah trochanter yang major atau mayor, yang ini adalah yang minor. Yang nomor 5 adalah trochanter minor. Nah, selanjutnya itu adalah condylus medialis dan juga lateral. Kedua condylus ini adalah tonjolan di atas ujung femur yang berartikulasi dengan tibia untuk membentuk sendi lutut. Condylus femur ditutupi oleh tulang rawan untuk mengurangi gesekan saat bergerak. Selanjutnya adalah epicondylus medial dan lateral. Terletak di atas condylus. Epicondylus adalah area yang menjadi tempat pelekatan ligamen dan otot di sekitar lutut. Jadi cedera lutut seperti yang terjadi pada kasus di atas sering melibatkan kerusakan pada salah satu dari struktur ini, terutama ligamentum cruciate anterior atau LCA atau ALC atau ACL, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan lutut dan pembekakan. Laporan praktikum dari saya yaitu ada 3 tadi. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.